Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi, mantap ya. Pokoknya nanti cirinya lebih tenang hidupnya tuh ya, lebih lebih adem, lebih ajak. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Saiful. Sementara ini belum ada lagi ya yang raise Belum hand. ada? Betul. Oh, ada Bagus kalau alhamdulillah. belum ada. Ada Ada satu lagi itu ya. ada tuh ya. Pada Ibu Lulu dipersilakan. Sambil menunggu penumpang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa konsisten karena sebetulnya jujur masih suka kepleset Keplesetnya itu kalau bertemu di kantor dengan teman-teman. Tapi kalau untuk di grup gitu ya, saya tergabung di banyak grup sudah mulai bisa mengurangi. Tapi kalau di kantor tuh masih ada rasa, aduh nggak enak nih gitu kalau nggak didengerin atau seperti apa. Jadi makanya, harus lebih sering lagi nih, maksudnya harus konsisten nih ikut kajiannya AA. Lebih Kemudian enak nggak sih mengurangi hal-hal yang tidak manfaat? lebih enak, meskipun tadi saya sampaikan masih ada terpeleset, tapi jadinya tuh, aduh astagfirullah gitu. Sayanya juga langsung, aduh mungkin, nanti harus seperti apa gitu. Jadi sayanya juga ada berstrategi ya, tanpa menyakiti, tapi ya, menghindar atau apa ya saya jadi Hmm. banyak berpikir lah harus seperti apa. Kemudian kalau di rumah dengan suami kebetulan, izin kadang saya suka saya sambungkan ke proyektor ini di rumah biar suami juga denger Ah, gitu ya, Ayah, gitu sambil main sama anak-anak juga. Cuman karena memang suami belum fokus gitu, saya yang suka titipin anak-anak ke suami. Nah, kalau ada ngobrol dengan suami tuh misalkan kurang enak suami, kalau sebelumnya saya suka maaf ya, "Ih kok gitu sih ngomongnya?" Misal. Kalau sekarang tuh lebih ada sih pengen kayak gitu, pengen ngegas, cuman sekarang bisa lebih nahan. Kata AA juga harusnya hmm. seperti ini. Ya paling seperti itu sih, jadi masih terus belajar insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan konsisten, gitu. Amin ya rabbal alamin. Bagus, terima kasih. Oh ini pakai layar makanya insya Allah doakan ya. Lagi mengusahakan punya kamera yang lebih bagus karena ini cocoknya hanya buat di HP. Tapi kalau untuk TV dan layar lebar memang kameranya harus yang lebih baik. Nah, insya Allah lah ada rezekinya ya. Terima kasih, lanjut. Alhamdulillah. Kepada Bu Santi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikutan kajian bersama ini banyak manfaatnya bagi saya terutama di tempat kerja ya. Soalnya kadang saya tuh suka dimintain ngejelasin ke teman gitu ya, begini-begini. Tapi kadang dia tuh nggak ngikutin, saya suka ngegerutu. Tapi alhamdulillah sejak ikut ini saya langsung pegang dada saya langsung, aduh istighfar gitu, terus ingat kata Ustadz apa. Jadi saya jadi lebih banyak diem kalau kesel, marah juga jadi diem gitu. Sejak ikut Enak. kajian itu lebih enak, lebih eh, lapang aja gitu. Nggak kepo ke Ya. orang lain, nggak pengen tahu orang lain tuh seperti apa enggak gitu. Nah, bagus, enak, enak. Tidak Ya, usah banyak pengen tahu, tidak usah banyak nanya, tidak usah banyak menjelaskan, karena urusan kita yang terbesar itu adalah diri kita, ya. iya, Kalau iya, kitanya sudah menjadi baik, tanpa kita sadari, kita sudah membantu memperbaiki yang lain. Tapi kalau kita ribet dengan segala urusan, nah kita boro-boro memperbaiki yang lain, kita aja nggak bener. iya. Bagaimana memperbaiki keluarga? Ya, kita hanya aja nggak bisa memperbaiki diri. Iya, eee, tapi gini ya, boleh nggak ya kalau saya tuh kalau udah ada kajian gini kadang-kadang suka berbagi sama temen satu ruangan saya ada 2 orang. Jadi apa yang Ustadz obrolkan tuh saya kasih tahu ke mereka bahwa kita tuh harus begini-begini, makanya kalau saya banyak diam, saya juga lagi menerapkan ilmunya. Boleh nggak kayak gitu ya Ustadz? Saya Bagus.
bagus supaya mereka mengerti ya. Kan orang belum tahu ilmunya, jadi kita sampaikan bahwa saya baru dengar ikut pelatihan jaga lisan, jadi mohon maklum ya. Oh iya. Nanti malah tertarik. Kalau kitanya sudah lebih tenang, nah orang di sekitar kita juga sebetulnya merasakan aura tenang itu. Oh Tapi iya. kalau kitanya riweuh, ribet, nanti orang mau menghindar aja dari kita tuh. Ya, Iya. bagus. Lanjut. Jazakumullah khair. Dilanjut Nuhun. Satu oleh terakhir Ibu atau lagi. Bapak Suryani. Siapa Enggak. nih? Ibu Suryani atau Bapak Suryani, maaf izin. Dengan Ibu Suryani. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustadz Agim dengan Ustadz Agim aja. Iya. Nggak bisa. Udah kebiasaan Ustaz. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini bisa ikut kajiannya setelah setelah umroh yang kemarin. Saya ingin sedikit berbicara atau mengatakan bahwa itu kemarin pengalaman yang kedua kali saya mengikuti umroh bersama travel Agim. Alhamdulillah luar biasa bahwa selalu dari pertama ikut yang travel pertama terus yang karena yang kedua selalu diingatkan tentang berlatih ikhlas dan sabar menerima apa yang ditetapkan Allah. Dan alhamdulillah kemarin Ustadz Sigit banyak memberikan pencerahan ya di Insya waktu-waktu Allah. yang beliau sampaikan kepada kami. Insya Allah ini Masya menjadi Allah. bekal kami, Alhamdulillah. apalagi usianya Mo- sudah, saya sendiri usianya sudah tidak begitu muda lagi, jadi Ya, alhamdulillah ini menjadi terus pemicu untuk saya untuk bisa lebih sabar dan ikhlas amin. apa yang menjadi kehendak Allah seperti yang AA selalu sampaikan kepada kami ketika Masya dulu Allah. juga waktu masih bersambung. Alhamdulillah. Baik, Terus alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik yang belum sempat bicara sing ridho. Kita membahas sekarang season ketiga ini adalah perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik itu prinsip dasarnya adalah ada dua. Satu zikrullah dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti apa Al-Quran memberitahu kepada kita perkataan yang baik? Pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida. Ini adalah perkataan yang benar dan lurus. Jadi kita kalau bicara itu perkataannya tuh betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan bohong, tidak boleh bohong. Jangan ditambah-tambah. Terutama kalau sedang cerita diri ya, keluarga, harta, pengalaman dan sebagainya, boleh cerita, boleh sebagai syukur, tapi jangan di-upgrade. Karena seperti yang kemarin dibahas, kalau kita sudah cerita anak, cerita pekerjaan, cerita ibadah, cenderung ada upgrade-nya, ditambah-tambahnya. Nah, jangan dikurang-kurang kalau mau bicara tuh ya, tidak boleh mengurangi fakta. Jadi kita bicara tuh benar, kepegang ya. Jadi nilai diri kita nanti bisa diukur dari kata-kata kita. Qaulan sadida ya. Hati-hati berkata harus apa adanya. Walaupun mungkin nanti akan ada resiko ya, kecuali tentu saja dalam peperangan atau hal-hal yang dibolehkan bersiasat, tetapi secara umum kita harus berbicara benar. Niatnya benar, perkataannya benar. Qaulan sadida. Yang kedua, qaulan ma'rufan. Ini surat An-Nisa ayat 5, ayat 8 dan Al-Baqarah ayat 235. Apa sih qaulan ma'rufan? Jadi kita hanya boleh berbicara qaulan ma'rufan, perkataan yang
baik, ma'ruf itu baik dan pantas ya. Maknanya adalah perkataan yang sopan, yang santun, yang menyenangkan, benar, tapi disampaikannya dengan memilih kata-kata nada yang membuat orang senang. Karena ada juga yang bicaranya benar sih, perkataannya isinya benar, tapi raut muka, kemudian pemilihan kata, nadanya tidak enak. Nah, qaulan ma'rufan tuh selain benar juga sangat sopan, santun, menggunakan adab dalam bicara tuh. Enak sebetulnya hadirin. Ada kata-kata tuh kan yang buruk, kata-kata yang biasa, ada kata-kata yang baik, dan ada kata-kata yang sangat baik. Nah, kita pilih perkataan yang paling sopan, paling baik di antara semua kosakata yang kita miliki, qaulan ma'rufan. Misalkan kita dalam mengucapkan terima kasih, meminta maaf, kemudian mendoakan orang lain, ini termasuk perkataan baik, sopan, menyenangkan. 3. Qaulan balighan. Qaulan balighan. Surat An-Nisa ayat 63. Jadi ini adalah perkataan yang bisa menyentuh hati, tepat sasaran, kena ke hati, mudah dipahami ya. Jadi jangan dibuat bahasa yang ribet, yang berat, yang membuat orang mikir. Kan goal kita itu adalah perkataan yang bisa membekas di hati. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita hatinya tenang, hatinya sedang, tidak sombong ya, kita tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih pinter. Kenapa atasan suka kata-katanya tidak enak? Karena merasa lebih tinggi. Kenapa yang lebih tua kadang-kadang suka nggak enak nasihatnya? Karena merasa lebih tinggi. Nah, biasakanlah perkataan ini datang dari kerendahan hati, tidak melihat orang lain lebih rendah dari diri kita. Kemudian dari keikhlasan, tidak ngarap apa-apa dari perkataan ini kecuali ingin saja memberikan yang terbaik. Juga dengan kasih sayang, sehingga ingin orang yang tidak tahu jadi tahu, yang terjerumus dalam dosa bisa tobat, orang yang sedang lupa jadi ingat, orang yang patah semangat jadi kembali bersemangat. Jadi sifatnya itu suportif. Dan ini karena kita ingin orang lain tuh jadi baik ya. Jadi tidak memponis, menghina, merendahkan, tapi kita ingin dia. Mungkin kita tidak suka kepada kelakuannya dan harus tidak suka kepada kelakuan yang jelek, tapi kepada orangnya kita ingin orang itu jadi baik. Dia berlumur dosa bisa tobat, dia terjerumus bisa bangkit lagi. Nah, kalau ada di hati kita keinginan orang lain jadi baik, jadi selamat, jadi bahagia, nah itu, rasa itu akan dirasakan oleh orang yang diajak bicara. Kemudian qaulan kariman. Oh, biasanya qaulan tadi yang sebelumnya, maaf, qaulan balighan itu biasanya lembut ya. Perkataan yang tenang, lembut, dan ini ada rasanya ya. Kalau orangnya tidak sedang meremehkan orang lain, kalau orangnya sayang, kalau orangnya itu menginginkan kebaikan dan tidak ngarep apa-apa, itu rasa itu akan wujud dalam perkataan yang baik, yang lembut, yang sopan. Mungkin kosakatanya tidak canggih, tapi orang bisa merasakannya. Percayalah ya, jangankan oleh manusia, binatang juga bisa merasakan orang-orang yang punya kasih sayang dan ketulusan. 4. Qaulan kariman. Ini perkataan yang mulia, surat Al-Isra ayat 23. Qaulan kariman ini ya, terutama kepada orang tua ya.
orang yang lebih tua, guru, orang-orang yang ya lebih senior dari kita. Rasa hormat kita kepada orang itu akan menghasilkan perkataan yang baik. Nah, kalau hormat casing, jadi misalkan ke atasan hormat, tapi ke bawahan menindas, nah ini biasanya tidak akan keluar. Tidak enak nih ya perkataannya, tapi yang menjilat itu tidak akan bagus. Heran kalau kita baik kepada orang lain, kepada orang tua, kita tidak yang terbaik. Kita ramah kepada orang, tapi ke yang di rumah tidak ramah. Bagaimana mungkin? Istri ngobrol dengan yang lain sopan, tapi dengan suami ketus, sering memotong pembicaraan, sering menghardik. Bagaimana bisa begini? Padahal suami yang bekerja menjemput rezeki, jadi jalan rezeki baginya. Tidak mungkin ya. Juga suami, bagaimana mungkin di kantor sopan, di masjid sopan, tapi di rumah ketus, kasar, sibuk dengan memotong perkataan, menyalahkan, menghardik, membentak. Tidak mungkin. Apalagi kepada orang tua. Wah, itu durhaka kita. Bicaralah penuh dengan penghormatan, memuliakan, menghargai, itu beda ya. Kalau kita menghormati, akan keluar kata-kata yang penuh kemuliaan. Percayalah. Kalau kita hormat kepada orang tua kita, kita pilih kata-kata yang terbaik. Kalau perlu kita belajar supaya lebih banyak lagi kosakata kita bisa memilih kata-kata yang paling baik, disampaikan dengan paling sopan, paling lembut, dan bahasa tubuh kita juga akan berbicara. Jadi kaki jangan nelonjor di hadapan orang tua, tangan juga jangan sambil bagaimana, atau sambil kita bicara sambil baca HP, lihat HP. Qaulan karima, itulah yang dianjurkan dalam Islam. Lalu yang kelima, qaulan layyinan. Ini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun dalam surat Toha ayat 44 ya. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu Fir'aun, orang yang melampaui batas, yang membunuh anak-anak lelaki, membiarkan anak perempuan yang menganggap dirinya Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Tapi tetap perintah Allah itu qaulal layyinan, perkataan yang lemah lembut. Begitu. Kenapa perkataan yang lemah lembut? Ya karena Fir'aun biasa kasar. Maka sesuatu yang tidak dimilikinya adalah kelembutan. Jadi ini kepada Fir'aun saja lemah lembut. Masa kepada orang terdekat dengan kita, ke anak, ke istri, ke suami, apalagi ke orang tua, kasar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu bukan dunia orang beriman. Kata-kata kasar, ketus, menghardik, seenaknya berkata, oh bagaimana bisa keluar kata-kata tidak baik dari mulut kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang ada kebolehan membalas kezaliman dengan yang setara. Tapi kalau kita punya pilihan, Rasulullah tidak berkata buruk. Dan inilah pilihan kita. Sampaikanlah dengan lemah lembut. Jangan kasar. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada mereka. Wasyawirhum fil amr,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, orang yang bertawakal. Jadi jangan kasar, jangan suka membentak, jangan yang menyakitkan, ya, baik nada maupun pilihan katanya. Mau apa? Kita bicara adalah amal soleh. Bahkan bicara kepada orang yang bergelimang kesalahan pun seperti Fir'aun, tetap dianjurkan qaulan layyinan. Sejujurnya hati itu hanya bisa disentuh oleh kelemah lembutan. Tadi surat apa itu tadi? Wabima rahmatin minallah. Ali Tolong Imran dicarikan ya. 159. Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159 ya. Betul. Terima kasih, maaf ya. Lalu qaulan maisuran. Qaulan maisuran. Surat Al-Isra ayat 28. Perkataannya yang mudah dan menenangkan. Jadi perkataan yang dianjurkan dalam Al-Quran mudah dipahami, memberikan harapan, membuat orang optimis, membuat orang tenang, dan walaupun misalkan ada orang mau pinjam uang ke kita, kalau kita tidak mau, dia sering pinjam, tidak usah kasar, bicara saja tetap baik-baik, yang tidak mematahkan harapan orang dari pertolongan Allah, ya. Jadi kalau disimpulkan sederhananya begini, qaulan sadidan, benar dan jujur. Qaulan ma'rufan, baik, sopan, pantas, ya, cara isinya tuh. Qaulan baligan, menyentuh hati dan efektif perkataannya, tidak bertele-tele, tidak ribet. Qaulan kariman, perkataan yang mulia dan penuh dengan rasa hormat. Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut dan tidak kasar. Dan qaulan maisuran adalah perkataan yang menenangkan, menyejukkan dan memberikan harapan. Jadi kalau kita membicara satu, qaulan sadidan, apakah benar yang saya katakan ini? Isinya benar tidak? Biasanya berita atau ilmu, benar gak sih niat saya? Benar tidak perkataan ini? Kalau ragu, diam. Jangan sampai kita jadi sumber penyebar ketidakbenaran. Dan ingat ya, kalau kita berbicara tidak benar, nanti Allah membuka kebohongan kita. Walaupun nanti kita bicara benar, tetap kita tidak akan dipercaya. Kata-kata kita itu adalah diri kita. Jadi kita, kalau kita insya Allah saya hadir, maka itulah yang akan terjadi. Kita hadir kecuali Allah menghendaki tidak bisa hadir, ya. Insya Allah saya lakukan. Insya Allah saya datang. Jadi benar. Yang kedua, apakah perkataan ini baik dan pantas? Tidak, saya berbicara ini. Tidak semua pantas dibicarakan, ya kan? Itu qaulan ma'rufan. Lalu apakah ini benar-benar lahir dari hati saya perkataan ini, atau saya pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen orang balas budi, pengen orang memberi sesuatu ke saya? Kalau tidak lahir dari keikhlasan, tidak lahir dari kasih sayang, biasanya tidak keluar tuh menyentuh hati. Qaulan balikan. Apakah perkataan saya ini memuliakan orang lain? Baik tutur kata, pemilihan kata, nada dan sikap saya, apakah saya memuliakan orang? Qaulan kariman.
apakah yang saya sampaikan ini dengan kelembutan, tidak kasar? Nah, itu juga qaulan layyinan. Dan apakah perkataan ini menjadikan orang mendapatkan ketenangan dan semangat pengharapan? Ini adalah qaulan maisuran. Nah, ini maaf ya, agak kering hadirin, saya mohon maaf ya. Harusnya itu. Alhamdulillah. Demikian prinsipnya adalah bagi kita bicara itu adalah ibadah. Berarti niatnya harus bagus lillahi ta'ala, dan yang kita sampaikan dengan setidaknya yang diajarkan Al-Quran tadi. Jadi kita bicara itu tidak bisa mengubah siapapun, sesungguhnya begitu. Yang mengubah orang yang mendengar adalah Allah. Kita bicara karena kita didengar oleh Allah, seperti sekarang ya. Allah mendengarkan setiap ucapan ini, dan Allah juga tahu isi hati kita, apa niat dibalik setiap ucapan. Allah tahu maksudnya dari setiap ucapan kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Apa yang ada di dalam hati kita, maka kita harus sibuk untuk berhati-hati karena Allah Maha mendengar. Dan Qaf 18 apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun patah kata yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Jadi kita sangat serius bicara, karena bicara itu ibadah. Dan perkataan kita ini, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perkataan ini kembali kepada kita. Jadi kalau kita bicara baik, bicara tulus, itu pahalanya untuk kita, kebaikannya untuk kita. Boleh jadi oleh Allah langsung dibalikan hati orang yang mendengar, mungkin oleh Allah ditunda beberapa waktu kemudian, tapi semua perkataan baik, niat baik, semuanya didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan ada balasannya untuk kita. Hanya efek kepada orang lain, Allah Maha tahu kapan anak akan nurut, kapan suami atau istri akan berubah pikirannya. Itu Allah yang mengatur, ada waktunya ya. Dan kita pun harus menyadari bahwa setiap kita merespon sikap orang lain, respon kita harus tetap terkendali. Jangan sampai kita suka memotong perkataan orang, kita sedikit saja diberikan masukan, kita sibuk defensif, bela diri, bahkan kita menyerang. Kenapa harus begitu kan? Orang mengoreksi kita, itu kan diijabah doa kita, minta diberi petunjuk. Allah tahu kita banyak kesalahan dan dosa, dan Allah juga tahu kita doa minta diberi petunjuk, lalu Allah gerakan hamba Allah mengoreksi kita. Koreksinya tuh ada yang enak ya, kata-katanya pas, sesuai dengan adab yang bagus, isinya benar, koreksi caranya alhamdulillah. Ada juga yang isinya benar tapi caranya ya belum sesuai harapan. Ini juga penting isinya. Ada juga yang isinya benar tapi caranya sangat tidak enak. Berarti kita dapat masukannya, kita dapat ilmu dan dapat penggugur dosa. Karena yang enggak enak itu adalah bagian dari penggugur dosa bagi kita dan latihan untuk menjadi orang yang lebih sabar. Tetaplah hadirin, kita menjadi orang yang serius, memperbaiki hati, memperbaiki lisan, yakin bahwa setiap ucapan kita
didengar Allah, dicatat malaikat, akan ada balasannya. Tidak ada perlunya kita berbicara buruk, kasar, menyakiti. Apa? Itu semua akan kembali kepada kita. Mungkin pernah mendengar orang yang muflis, bangkrut. Dia banyak berbuat kebaikan, sholat, saum, sedekah, umroh, haji, baca Quran. Tapi perkataannya sering menyakiti. Nanti di akhirat semuanya akan ketemu, ya. Marahnya majikan ke pembantu, marahnya atasan kepada karyawannya. Nanti kan semuanya mati. Atasan mati, pembantunya mati, karyawannya juga mati. Komandan juga mati, prajuritnya mati, kiainya mati, santrinya juga mati. Nanti mati semua. Pada waktunya ketemu tuh. Yang marah-marah, semua perkataan kita akan ketemu. Yang beli ke tukang sayur, mencaci, yang gibah, oh semua ketemu. Semua perkataan kita akan ketemu. Nanti pasang-pasangkan. Kalau kita menyakiti, kita harus bayar. Kalau belum minta maaf, nanti pahala sholat dikasihkan, pahala ngaji, pahala umroh. Tapi kalau yang disakitinya banyak, pahala kita habis. Karena kita produktif, na'udzubillah, maka nanti dosa orang-orang yang dizolimi akan diambil sebagai balasan dari perkataan buruk kita. Jadi tidak ada perlunya sama sekali kita berkata kasar, jelek, buruk, menghina, mencaci, ghibah, fitnah. Apa? Tidak ada untungnya. Hanya merugikan diri sendiri saja. Di dunianya sudah tidak enak. Hati kita tidak dibuat tidak nyaman oleh Allah. Kita akan jadi orang yang tidak disukai juga oleh orang lain. Orang terdekat juga tidak suka. Kemudian kehormatan kita akan turun, kita jadi orang yang tidak ada izah, tidak ada kemuliaan, tidak dipercaya. Dan kita akan jadi orang yang sengsara di akhir hayat karena kita akan dimatikan pada kebiasaan kita. Dan nanti di akhirat nanti kita lebih celaka lagi, dikubur juga celaka akibat mulut kita. Di akhirat, lebih celaka lagi nanti. Terus apa perlunya? Kita harus benar-benar kikir bicara, kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Demikianlah. Mari kita gunakan sisa waktu untuk tukar pikiran. Juga masih sangat belajar dan berlatih untuk menjaga lisan ini. Jadi sama-sama belajar dan berlatih. Silakan. Ada yang akan bertanya dan mendiskusikan sesuatu atau menambah. Sampai jam ini ya pokoknya nanti 5 menit sebelum akhir kita akan tutup doa. Silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, A. Izin, A, nanti kita akan coba bagi dua, baik yang raise hand ataupun yang melalui kolom chat ya. Bismillah. Ya. Untuk yang pertama dari Bu Atik yang raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau misalnya udah terlanjur diucapkan gitu, A, apa kita istighfar aja atau perlu konfirmasi ke orangnya gitu? Jadi kita sudah menyakiti seseorang. Iya. Nah, istighfar itu urusan minta ampun ke Allah, tapi kepada orangnya harus minta maaf. Hanya saja situasi keburukan kitanya beragam. Kalau orangnya ada, kita bisa minta maaf. Tapi jangan sampai permintaan maaf kita menimbulkan masalah baru. Saya minta maaf karena saya sudah bergibah di belakang. Oh iya, nah jadi masalah. Sudahlah, minta maaf saja ya Allah. Lalu sesudah minta maaf, tidak usah dijelaskan. Kalau dijelaskan akan jadi buruk sangka, nanti jadi masalah baru.
Maka secara umum saja, maaf ya saya kalau ada hilaf sengaja tidak sengaja gitu. Tapi doakan kebaikan baginya, dan kalau kita udah pernah gibah, ceritakan kebaikan orang tersebut. Jangan sampai orang hanya mendapat berita keburukan dari kita, padahal banyak kebaikan yang harusnya kita sampaikan juga, ya. Makanya jangan banyak ngomong, nanti jadi harus minta maaf. Kalau kita nggak banyak bicara atau bicara baik, kita nggak perlu minta maaf. Iya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Penny. Boleh di-unmute, Ibu. Assalamualaikum, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang merasa tertampar di penjelasan Quran Karimah. Adab terhadap orang tua. Selama ini saya dengan orang tua itu interaksinya kalau di jauh dari Kariman karena menganggap orang tua itu kayak teman gitu. Jadi kadang bercanda suka keceplosan. Nah, di sini ada yang harus saya benahi dari kajian ini. Mohon petunjuknya, tapi mungkin kalau nanti orang tua nggak kaget gitu kalau tiba-tiba saya biasanya tukang heureuy gitu, Sekarang seperti apa gitu bagusnya, Gitu aja, Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau kita berubah menuju baik, orang tua senang dong, ya. Guraunya gurau yang pakai adab, sopan, tidak sampai menganggap setara orang tua dengan kita. Beliau itu lebih tinggi daripada kita, ya. Karena usianya, amalnya boleh jadi lebih banyak, lalu pahala kebaikannya lebih banyak. Jangan menganggap orang tua setara, salah itu ya. Tidak boleh. Tidak ada pelajaran dalam Islam membuat orang tua setara. Tuh, makanya gurau itu kadang-kadang membuat setara atau bahkan suka menjadi lebih rendah. Hati-hati. Kurangilah gurau ya. Karena kalau sudah banyak bergurau, suka banyak hal yang tidak terkendali, baik kata-kata maupun sikap kita, dan bisa menyakiti. Walaupun mungkin tertawa orang tua, tapi boleh jadi ada luka juga di hatinya, ya. Begitulah, berubah saja, nggak apa-apa. Mungkin kaget sehari dua hari, tapi lambat laun akan menikmati dan mensyukuri dengan perilaku anaknya yang lebih baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Dibaca dong, dibaca giliran itu, kasihan sudah banyak tuh. Siap, baik, Kak. Untuk Supaya dewan adil. komentar, Bismillah, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum dari Ibu Rita. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi seseorang yang sering curhat ke saya tentang masalah pribadinya, dan bagaimana cara mengolah hati yang mudah tersinggung? Ya, yang mudah tersinggung dulu ya. Itu soalnya udah. Jadi orang yang mudah tersinggung itu sebetulnya rada-rada ada penyakit sombong ya. Merasa diri lebih sehingga menuntut orang lain memperlakukan dirinya dengan standar keinginan dirinya. Ingin orang lebih baik, lebih sopan. Pokoknya menuntut orang sesuai dengan standar. Nah, ketika standar itu tidak dilakukan oleh orang, maka dia tersinggung. Begitulah. Harus mulai kita memiliki program. Saya ingin menjadi orang yang lapang hati, tidak mudah tersinggung. Ini harus dimiliki karena orang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Orang-orang yang mudah tersinggung ini pasti akan mudah marah, mudah jengkel, mudah kesal. Nanti raut mukanya mudah suntuk, banyak celetukan yang tidak enak, uring-uringan, walaupun rumahnya pakai AC tidak akan ternikmati, rumah luas terasa sempit. Nggak enak saja orang yang mudah tersinggung tuh, capek hidupnya tuh. Dan besar kemungkinan banyak penyakit juga pada dirinya. Karena ya ketidakbaikan hati akan merusak juga fisik.
harus bertekad, saya tidak mau jadi orang yang mudah tersinggung. Saya ingin jadi orang yang hatinya lapang, pemaaf, tetap tenang. Saya orang beriman kepada Allah, tidak mau menjadi orang yang tidak bertakwa. Gitu. Lalu tentang yang curhat, ya diberitahu saja ada batasannya, Bu. Saya senang menerima curhat, cuma dibatasi ya apa yang layak dicurhatin, dan juga mungkin tidak bisa terlalu panjang waktunya karena ada kewajiban yang lain, sing sopan ya. Dan ada kalanya memang orang akan terbantu hanya dengan kita dengar saja, tidak harus kita nasihati ya. Tapi kalau sudah mulai gibah dan segala sesuatu yang menjadi dosa, nah diingatkan ya, ujiannya begitu. Lanjut. Baik, AA lanjut dari kolom chat dari Shiva. Izin tanya AA, kalau suami tipe yang cuek, tidak banyak bicara, sementara istrinya banyak bicara, bagaimana menyikapinya agar hubungan tetap harmonis? Kayak ulangi. Suaminya banyak bicara. Betul. Ulang. Suaminya tidak banyak bicara, Ya, atau tipikalnya cuek, dan istrinya banyak bicara. Ini bagaimana menjaga hubungan agar tetap harmonis, A? harmonis itu akan terjadi sebetulnya urusan hati, bukan urusan bicara ya. Kalau hatinya sayang, walaupun tidak banyak bicara, kan banyak hal yang bisa diceritakan oleh perilaku. Tapi kita juga menilai ini cuek versi kita karena banyak keinginan, atau memang suami memang begitu yang wajarnya ya, tapi karena kita ingin dilakukan ini, kita ingin disapa, ingin diperlakukan lebih, maka kita menilai cuek. Tapi sebaiknya husnuzon bahwa suami yang tidak banyak bicara ini lebih aman dibanding suami yang kata-katanya celetak-celetuk, suka memotong perkataan, mencari-cari kesalahan, ini salah, itu salah, dikomentari ini, dikomentari itu, dikritik ini, itu lebih pusing. Harusnya disyukuri. Tidak ada lelaki yang sempurna, tetapi suami tidak banyak bicara itu bagian dari karunia. Kalau saya merasa tidak nyaman, kitanya yang perbaiki ya. Maaf, ini bukan membela pihak suami, tapi tidak banyak bicara yang tidak manfaat ini merupakan anugerah nih dibanding yang bicaranya nyakitin terus. Nah, bagaimana ibu yang banyak bicara? Ya diatur perkataannya hanya yang baik. Percayalah kalau dua-duanya melakukan hal yang Allah sukai, maka suasana nyaman itu datang dari Allah, hadiah bagi orang yang sama-sama menjaga lisannya. Jangan banyak menuntut orang lain yang berubah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah banyak merasakan kepahitan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Nah, begitu. Masya Allah. Berhusnuzonlah ya. Ini menjawab ini sebetulnya lebih sederhana dibanding dengan keadaan, tapi setidaknya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik, A, izin dilanjut dengan yang raise hand kepada Nur Fatmah Siregar, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya ingin motivasinya, misalnya kan ada tuh datang seorang laki-laki yang ingin ngajak ta'aruf, tetapi kita belum siap tuh untuk menikah gitu kan. Bagaimana bahasa yang sopan gitu untuk menyatakan ketidaksiapan itu Ustadz? Mungkin di qaulan ma'rufan ya, kita berbicara sopan dan pantas gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Gimana? Assalamualaikum. Siapa yang mau dilamarnya? Kan ada misalnya perempuan gitu kan mau dita'arufin sama seorang laki-laki, tapi si perempuan ini belum siap gitu untuk menikah gitu. Bagaimana untuk menolak
laki-laki tersebut agar dia tidak tersinggung gitu. Jadi qaulan ma'rufannya berbicara yang sopan dan Ya, pantas itu bagaimana Ustadz? ya bicara kita biasakan tidak terlalu banyak bersayap, tetapi intinya dipahami. Terima kasih ya atas niat baik dan kesungguhannya. Namun mohon maaf, saya belum menyiapkan diri untuk menikah cepat. Silahkan saja istiqoroh. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar terbaik gitu. Dah, nggak usah panjang lebar, tapi intinya ucapan terima kasih atas niat baiknya dan kesungguhannya, dan mohon maaf bahwa kita tidak dalam posisi siap untuk menikah. Dan yang ketiga, kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan niat baik ini nanti diberikan oleh Allah yang terbaik gitu ya. Jadi kursus pernikahan nih. Alhamdulillah, hatur nuhun AA. Selanjutnya Ibu Sumiatik dari Riau. Boleh di-unmute. Punten Ibu Sumiatik. Assalamualaikum. Kalau tidak ada Ibu Ratna, boleh. Gimana nih? Hari Ahad sekali lagi yang terakhir ya. Betul, insya Allah hari Ahad kita pertemuan terakhir di batch 1 ini. Ibu Ratna? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu suaranya, boleh. Semoga Allah selalu memberkahi, merahmati, dan melindungi AA. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan alhamdulillah jazakallahu khairan atas ilmunya. Dalam hal ini saya mau bersaksi bahwa ilmu-ilmu AA yang AA sebarkan, ajarkan, dan bimbing kami, ternyata semuanya itu benar. Setelah mengamalkan, Allah telah membukakan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi, ternyata. Dan senantiasa lebih dalam lagi ilmunya, salah satunya adalah singa itu ditakuti karena diam. Sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia menggonggong. Itu dari Imam Syafi'i. Setelah saya dengar kajian AA, Allah bukain banyak banget ilmunya. Keberkahan itu terjadi, sampai dengan semua perkataan dengan izin Allah saya tularkan, saya sebarkan. Ternyata berhasil menjadi influencer dan menjadi cermin bagi saya sendiri dan orang-orang lain yang mendengarkan. Karena keikhlasan, keridhaan hati, dan niat karena Allah Ta'ala. Semoga bisa istiqomah, saya, keluarga besar saya, suami saya, dan orang-orang terdekat saya, dan karyawan saya. Mudah-mudahan AA selalu dirahmati, diberkahi Allah. Terima kasih atas karomahnya di tahun 2023. Saya berjumpa dengan AA di Masjid Istiqlal. Allah mengangkat saya ke derajat haji besar juga. Mudah-mudahan Allah selalu panjang umur yang berkah, dan selalu terima kasih, amin ya rabbal alamin. Allah di seluruh jagat raya ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, masya Allah, alhamdulillah. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, ketika istri sedang marah dan kecewa terhadap suami, amalan apa yang bisa dilakukan suami untuk ikhtiar melembutkan kembali hati istri? Jadi begini, hati itu dibulak-baliknya hanya oleh Allah. Kenapa istri marah-marah? Ya nggak tahu. Tapi bagi suami, kalau istri sedang marah, jangan ikut marah, tapi tobat. Kenapa?
Istri yang marah, kita yang tobat, karena besar kemungkinan suasana tidak enak di rumah itu diundang oleh dosa-dosa kita. Tapi saya dicurigai padahal saya tidak. Nah, mungkin untuk kecurigaan istri ini tidak benar karena kita tidak. Tapi kita banyak dosa-dosa lainnya. Buka HP, lihat aurat wanita lain yang bukan mahram. Wah, di mana lihat tayangan-tayangan di jalan, di kantor. Allah tahu apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Nah, dosa dan maksiat ini akan berbuah, di antaranya adalah suasana tidak enak di rumah. Istri atau mungkin pasangannya, suami ya, menjadi marah, mungkin tidak ada satu alasan yang lain, tapi secara umum ini diundang oleh dosa. Makanya jangan ikut marah, lebih baik tobat. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, tapi mudah bagi Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat yang bagus, lalu minta ampun. Ya Allah, ampuni saya, banyak dosa. Saya ngaku Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat, buka dosa-dosanya, jujur. Tidak usah disampaikan ke istri. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka, tapi minta ampun, lalu doakan yang sungguh-sungguh supaya istri dilembutkan hati. Kalau kita salah, minta maaf. Tidak dimaafkan, ya tidak apa-apa, nanti juga ada waktunya. Allah melihat kita tobat, kita berwudu, kita sujud. Allah menyaksikan apa yang ada dalam pikiran kita, ngaku kita juga. Allah juga mengetahui kita memohon ampunan, dan Allah tahu masalah di rumah itu dengan nyata ya. Marah apa sebabnya, dan mudah bagi Allah melembutkan hati pada waktu yang pas menurut Allah. Terus saja tobat, terus saja berbuat baik, banyak sedekah, banyak baca Quran di rumah ya. Dah, kita nggak bisa maksa. Orang marah tidak bisa sekaligus jadi reda secara syariat. Bersabarlah untuk sebuah proses mereda. Nanti ada waktu yang pas. Terus istighfar, jangan berhenti istighfar. Kalau perlu beli hadiah ya, tapi sing ikhlas. Udah dikasih ini duit, tapi tetap duitnya diterima, marahnya tetap, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ada waktunya untuk dilembutkan hati. Jangan fokus kepada kemarahan istri, fokus kepada dosa-dosa yang menjadi penyebab ujian ketidaknyamanan ini datang. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tidak akan bisa terjawab semuanya, maafkan ya. Di sini musim dingin jadi jarang minum karena tidak terasa haus, tapi terasanya kering dan panas, begitulah. Ini sebetulnya tidak perlu diceritakan ya. Astagfirullah. Suka ingin menjelaskan, padahal yang dengar belum tentu memerlukan penjelasan ini. Maaf. Terima kasih Bapak Ibu yang baik dan sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ada umur. Malam kapan, Pip? Insya Allah yang terakhir hari Ahad, malam Senin. Tanggal Hari Ahad malam 26. Senin ya. Sebetulnya siangnya ada acara di sini di Perth ini, ada tabligh yang cukup besarnya. Mudah-mudahan fit malam harinya kita bisa ketemu untuk evaluasi pertemuan kita ini ya. Mudah-mudahan di balik keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan menyampaikan, Allah mengampuni dan memberikan keberkahan bagi pertemuan ini, karena Allah lah yang bisa membulak-balik hati kita semua, dan hanya Allah lah yang kuasa
memberikan manfaat dari pertemuan ini. Allah Maha mendengar, malaikat juga mencatat terus. Allah tahu siapa yang ikut, semuanya tidak ada yang luput. Mudah-mudahan semuanya jadi amal soleh. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih Apip dan kawan-kawan. Mohon maaf, sampai jumpa hari Ahad pagi lewat Zoom pagi hari ya. Oh ya, apakah yang sudah ikut sekarang boleh ikut lagi? Nanti yang baru boleh, silakan saja ya. Hanya sedang dirumuskan waktunya karena pulang ke Indonesia insya Allah akhir Juli ini ada mabit dan ada istiqlal. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga Allah mengampuni. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Ningrum gak sempet nih masuk ya. sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Makasih ya. Matur nuwun AA. Terima kasih, A. Salam Pamit dari ya. Serang, Banten. Sehat selalu AA. Terima kasih AA. Pamit ya. Matur nuwun AA. Mohon, A. Terima kasih selalu AA. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Ahad di pukul yang sama, pukul 20.30. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang terakhir untuk batch 1. Barangkali Bapak Ibu yang memiliki rezeki lebih untuk sebesar rasa syukur, persilakan untuk scan QRIS tersebut atau melalui BSI di 999 889 dan 808. Alhamdulillah, izin kami dari tim MK Dawah Digital mohon undur diri. Kami tutup kegiatan pada malam hari dengan bacaan hamdah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami tutup Bapak Ibu yang baik. Beli itu deh. Kalau masih belum ini nitip ya roti tawar gocek. Kedua. Ini pun telah